Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rahman Hakim dari kelas 12 MIPA 5. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas ekonomi, yaitu menjelaskan jurnal penyesuaian dan kertas kerja pada PD Azmi Jaya periode 31 Desember 2015. Oke, mari kita kerjakan. Perhitungan untuk data penyewaan yang memerlukan perhitungan yaitu penyusutan peralatan toko dihitung sebagai berikut: 10% dikali 60 juta, hasilnya 6 juta rupiah. Yang kedua ada penyusutan gedung, dihitung sebagai berikut: 15% dikali 120 juta, hasilnya adalah 18 juta rupiah. Yang ketiga ada penyusutan kendaraan, dihitung sebagai berikut: 15% dikali 90 juta, hasilnya sama dengan 13.500.000 rupiah. Yang terakhir, yang keempat ada beban asuransi. Yang pertama ada beban periode berjalan, yaitu 4/12 dikali 3 juta sama dengan 1 juta rupiah. Dan yang kedua ada beban periode untuk masa yang akan mendatang, 5/12 dikali 3 juta, hasil adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya ada PD Azmi Jaya, yaitu jurnal penyesuaiannya per 31 Desember 2015. Untuk tanggal 31 Desember 2015, persediaan barang dagang di debit 36.800.000 rupiah. Lalu ikhtisar laba atau rugi di kredit 36.800.000 rupiah, yaitu mencatat persediaan akhir. Lalu masih di tanggal yang sama, yaitu 31 Desember 2015, ikhtisar laba rugi di debit 23 juta rupiah. Lalu persediaan barang dagangan di kredit 23 juta rupiah, yaitu untuk mencatat persediaan awal. Lalu masih di tanggal yang sama, 31 Desember, beban penyusutan peralatan toko di debit 6 juta rupiah. Lalu akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit 6 juta rupiah, yaitu mencatat penyusutan peralatan toko. Lalu ada beban penyusutan kendaraan di debit 13.500.000 rupiah. Lalu akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 15.500.000 rupiah, yaitu mencatat penyusutan kendaraan. Lalu masih di tanggal yang sama, yaitu 31 Desember, beban penyusutan gedung di debit 18 juta rupiah. Lalu akumulasi penyusutan gedung di kredit 18 juta rupiah, yaitu mencatat penyusutan gedung. Lalu asuransi bayar di muka di debit 2 juta rupiah. Lalu ada beban asuransi di kredit 2 juta rupiah, yaitu mencatat beban asuransi. Lalu ada 31 Desember 2015, beban gaji di debit 3 juta rupiah. Lalu ada utang gaji di kredit 3 juta rupiah, yaitu mencatat beban gaji bulan Desember. Lalu yang terakhir, di tanggal 31 Desember 2015, piutang bunga di debit 6 juta. Pendapatan bunga di kredit 6 juta, yaitu mencatat pendapatan bunga. Jadi jumlah yang debit ada 102.900.000 rupiah, yang di kredit ada sama 102.900.000 rupiah. Oke, lalu saya akan menjelaskan kertas kerja PD Azmi Jaya untuk periode yang berakhir 30 Desember 2015. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dari neraca saldo terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kas di debit 47.058.000, lalu piutang dagang di debit 68 juta rupiah. Lalu ada persediaan barang dagang di debit 23 juta rupiah. Lalu ada kendaraan di debit 90 juta rupiah. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 18 juta rupiah. Lalu peralatan toko di debit 60 juta rupiah. Lalu ada
Akumulasi penyusutan alat toko di kredit Rp9.600.000. Lalu ada gedung 120 di debit Rp120 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan gedung di kredit Rp24 juta. Lalu ada utang dagang di kredit Rp52.700.000. Lalu ada utang bank di kredit Rp25 juta. Lalu ada modal di kredit Rp145 juta. Lalu ada prive di debit Rp10 juta. Lalu ada penjualan di kredit Rp429.400.000. Lalu ada potongan penjualan 14 juta di debit Rp14.400.000. Lalu ada retor penjualan di debit Rp3.400.000. Lalu ada pendapatan bunga di kredit Rp15.500.000. Lalu ada pendapatan sewa di kredit Rp9 juta. Lalu ada pembelian di debit Rp233 juta. Lalu ada potongan pembelian di kredit Rp7.600.000. Lalu ada retur pembelian di kredit Rp2.500.000. Lalu ada beban gaji Rp32.500.000. Lalu ada beban listrik dan telepon di debit Rp12.300.000. Lalu masih berlanjut beban asuransi di debit Rp3 juta. Beban iklan di debit Rp1.500.000. Jadi jumlah neraca saldonya ada di debit ada Rp738.360.000. Di kredit sama ada Rp738.360.000. Oke, yang kedua kita akan lanjut ke penyesuaian. Pertama ada di kas. Di kas tidak ada, di piutang dagang juga tidak ada. Kita langsung berlanjut ke persediaan barang dagang. Di debit ada Rp36.800.000. Di kredit ada Rp23 juta. Di kendaraan tidak ada. Di akumulasi penyusutan kendaraan ada di kredit Rp13.500.000. Di peralatan toko tidak ada. Lalu kita lanjut ke akumulasi penyusutan peralatan toko. Di kredit Rp6.500.000. Lalu ada gedung tidak ada. Lalu di akumulasi penyusutan gedung di kredit Rp18 juta. Lalu utang dagang tidak ada dan utang bank juga tidak ada, modal tidak ada. Lalu kita langsung saja lompat ke pendapatan bunga. Di pendapatan bunga di kredit Rp500.000. Lalu kita akan lompat lagi ke beban gaji. Beban gaji di debit Rp3 juta. Lalu ada di beban asuransi, yaitu di kredit Rp2 juta. Lalu di ikhtisar laba dan atau rugi di debit Rp23 juta dan di kredit Rp36.800.000. Lalu beban penyusutan peralatan itu ada di debit Rp6 juta. Lalu beban penyusutan gedung ada Rp18 juta. Lalu di beban penyusutan gedung lagi ada di debit di Rp2 juta. Maksud saya Rp13.500.000. Lalu ada di asuransi di muka itu di debit Rp2 juta. Lalu utang gaji di kredit Rp3 juta. Lalu ada piutang bunga di debit Rp600.000. Jadi jumlah total penyesuaian ada di debit ada Rp102.900.000 dan di kredit itu ada Rp102.900.000. Lanjut kita ke neraca saldo yang disesuaikan.
Oke, di pertama itu ada kas di debit 47.058.000 rupiah. Lalu di piutang dagang di debit 68 juta ribu rupiah. Lalu ada persediaan barang dagang di debit 36.800.000 rupiah. Lalu di kendaraan ada 90 juta ribu rupiah. Lalu di akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 31.500.000 rupiah. Lalu peralatan toko ada 60 juta ribu rupiah. Lalu di akumulasi penyusutan alat toko ada 15.600.000 rupiah. Terus gedung di debit 120 juta rupiah. Akumulasi penyusutan gedung di kredit 42 juta rupiah. Utang dagang di kredit 32.700.000 rupiah. Lalu ada utang bank di kredit 25 juta rupiah. Modal di kredit 145 juta rupiah. Lalu ada prive di debit 10 juta rupiah. Lalu ada penjualan di kredit 429 juta ribu rupiah. Lalu ada potongan penjualan di debit 14.402.000 rupiah. Lalu ada retor penjualan di debit 3.400.000 rupiah. Lalu ada pendapatan bunga di kredit 16.100.000 rupiah. Lalu ada pendapatan sewa itu di kredit 9 juta rupiah. Lalu kita langsung lompat ke potongan pembeli. Itu di kredit 2.600.000 rupiah. Lalu ada retur pembelian di kredit 2.500.000 rupiah. Lalu ada beban listrik dan telepon, yaitu 12.300.000 rupiah. Lalu masih berlanjut di neraca saldo disesuaikan. Ada beban asuransi di debit 1 juta rupiah. Ada beban iklan di debit 1.500.000 rupiah. Lalu ada ikhtisar laba rugi di debit 23 juta rupiah dan di kredit 36.800.000 rupiah. Lalu ada beban penyusutan peralatan di debit 6 juta rupiah. Lalu ada beban penyusutan gedung di debit 18 juta ribu rupiah. Lalu ada beban penyusutan gedung lagi 13 juta di debit 13.500.000 rupiah. Lalu ada asuransi di muka di debit 2 juta rupiah. Lalu ada utang gaji di kredit 3 juta rupiah. Lalu ada piutang bunga di debit 600.000 rupiah. Jadi jumlah neraca saldo yang disesuaikan di debit ada 816.260.000 dan di kredit jumlahnya masih sama 816.260.000 rupiah. Lalu kita berlanjut ke laba dan rugi. Laba dan rugi kita langsung loncat ke prive. Di prive ada di kredit dengan total 429.000 rupiah. Lalu ada di penjualan itu di kredit 429.000 rupiah. Lalu ada potongan penjualan di debit 14.402.000 rupiah. Lalu ada retur penjualan di debit 3.400.000 rupiah. Lalu ada pendapatan bunga di kredit 16.100.000 rupiah. Lalu ada pendapatan sewa dengan total 9 juta ribu rupiah. Lalu ada potongan pembelian di kredit 2.600.000 rupiah. Lalu retur pembelian masih di kredit 2.500.000 rupiah. Lalu ada beban gaji di debit 35.500.000 rupiah. Lalu beban listrik dan telepon di debit 12.300.000 rupiah. Oke, kita masih berlanjut ke laba rugi. Ada beban asuransi yang di debit 1 juta rupiah. Beban iklan di debit juga 1 juta rupiah. Lalu ada ikhtisar laba rugi di debit 25 juta ribu rupiah dan di kredit 36.800.000 rupiah. Lalu ada beban penyusutan peralatan di debit 6 juta rupiah. Lalu ada beban penyusutan gedung
ada 18 juta rupiah dan beban penyusutan gudang sebesar di debit 13.500.000 rupiah. Dan total laba rugi adalah di jumlah debitnya itu ada Rp381.800.000 ditambah labanya Rp119.658.000 dan totalnya adalah Rp501.460 juta. Lalu di laba rugi di kreditnya itu ada 501 sama kayak debitnya tadi, ada Rp501.460.000. Lalu kita loncat yang ke terakhir, yaitu ada di neraca. Di neraca yang pertama itu ada kas di debit Rp47.058.000, lalu ada piutang dagang di debit Rp68 juta. Lalu ada persediaan barang dagang masih di debit Rp36.800.000. Lalu ada kendaraan di debit Rp90 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan di kredit Rp31.500.000. Lalu ada peralatan toko itu di debit Rp60 juta. Ada akumulasi penyusutan alat toko yaitu di kredit Rp15.600.000. Lalu ada gedung di debit Rp120 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan gedung di kredit Rp42 juta. Lalu ada utang dagang di kredit Rp32.700.000. Lalu ada utang bank di kredit Rp25 juta. Lalu ada modal di kredit Rp145 juta. Lalu ada prive di debit Rp10 juta. Lalu kita berlompat ke asuransi di muka di debit Rp2 juta dan di kredit Rp3 juta. Dan utang gaji di kredit Rp3 juta. Lalu ada piutang bunga di debit Rp600.000. Jadi jumlah neraca yang di debit ada Rp434.458.000. Lalu jumlah neraca yang di kredit itu ada 314.000 ditambah labanya Rp119.658.000. Totalnya jadi sama seperti debitnya, yaitu Rp434.458.000. Oke, mungkin sekian cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.